Kalian jualan ini. Udah dikurangin gaji disuruh kerja tambahan jualan. Top. Pemerintah Egypt, pemerintah Mesir itu ngundang secara resmi gitu loh. Ada undangannya resmi untuk membangkitkan kepercayaan orang datang ke Egypt lagi. Ya mereka pengen ngundang dari Indonesia, influencer dan segala macam untuk menunjukkan bahwa ya Egypt tuh udah buka gitu loh. Terus kita punya ini loh piramid, kita punya Sphinx, kita punya Sungai Nil gitu. Oh ya, terus ada juga ini apa namanya jasadnya Firaun yang sengaja diawetkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengirimkan pesan kepada kita semua gitu-gitu. Jadi serius banget, seserius itu gitu loh. Nah, menurut saya sih kalau kita semua kolaborasi, saya yakin pariwisata akan bangkit. Nah, mungkin pariwisata era baru ya. Wajib sih kayaknya kalau kolaborasi ya. Ya, kita kolaborasi, rangkul industri-industri karena pariwisata ini multiplier efeknya gede banget. Banget. Semuanya lah. Maksudnya pariwisata kan semua ya, dari mulai semua bus, hotel, travel, teman-teman aku yang di perhotelan, yang kerja semuanya udah di PHK, semuanya deh, semua banget. Tapi kan ya sekarang kita mikirnya ini nggak happen cuma di Indonesia gitu kan, seluruh dunia. Jadi ya udah perusahaan hotel yang besar banget aja, maksudnya kayak kita kadang-kadang kayak kita lagi kayak ngobrol sama teman-teman kita yang tinggal di luar negeri aja, kayak cuman lagi bercandaan aja, wah masa nih hotel merek apa nih yang terkenal banget di Amerika harganya cuma sekian juta gitu. Itu kayak gak mungkin banget. Biasanya tuh bisa 50 juta sehari, ini cuma 3 juta semalam. Itu kayak gak mungkin gitu. Kayak itu aja dia bisa banting harga gitu. Itu kan gila gitu kan. Maksudnya ya karena buat mereka lebih banyak, omsetnya lebih banyak. Nah, kalau usahanya Mbak Sherin sendiri gimana? Kalau aku kan tetap prihatin atau semangat? Kalau aku kan di clothing line ya. Sebenarnya kalau kue ada juga gitu. Ya sama lah, kalau kue sama 11-12 lah. Kalau clothing line mungkin nggak sememprihatinkan turun juga. Kue, tapi turun juga. Berapa persen turun? Berapa persen ya? Sama sih bang. Apa kue? Clothing line ya? Sorry, clothing line enggak sih. Enggak. Kalau clothing line. Enggak terlalu turun banget sih. Cuman justru agak kaget waktu lebaran. Kita lebaran tuh tetap bagus. Itu unpredictable. Tetap bagus. Iya. Jadi kayak orang nggak ngurangin pembelian clothing ya? Jadi nggak sampai target. Tapi nggak menyedihkan, maksudnya gitu. Tapi nggak menyedihkan. Jadi kita tuh banyak banget bahan-bahan yang tadi kan kita udah bikin timeline produksi itu untuk biasanya kan lebaran itu paling hektik kan. Banyak banget orang-orang yang biasanya nggak punya butik tiba-tiba mendadak punya butik untuk lebaran doang lah istilahnya. Iya, biasanya gitu. Biasanya gitu kan. Jadi kayak apalagi kita yang punya butik berarti kalau produksi lebaran itu bisa sampai 6 kali lipat contohnya gitu. Jadi pas pandemi ini kita udah deg-degan dong gitu kan, ini kan dari sebelum Ramadan kan, jadi pas Ramadan itu kayak aku tuh kurangin banget, jadi kayak aduh kayaknya aku nggak jadi produksi, deg-degan gitu. Ternyata abis gitu, jadi kayak orang Indonesia tetap beli baju gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah, jadi unpredictable gitu, tetap alhamdulillah tetap laku kalau baju, tapi pas lebaran. Setelah lebaran terjun bebas lagi setelah lebaran. Jadi nyampe target enggak, cuman tidak menyedihkan seperti pariwisata gitu. Tapi nggak perlu memphk kan atau enggak. Kalau baju enggak. Tapi kalau di clothing line setelah Ramadan itu memang terjun. Terus switch ke masker atau? Iya, tapi kayak masih banyak yang kita bisa produksi, kayak misalnya masker, atau kita misalnya produksi baju, free masker, dan yang lainnya. Atau kalau sekarang new normal mulai naik lagi nih, karena orang kan tetap pakai baju, ganti baju untuk pergi ke kantor. Orang udah mulai gajian lagi, orang udah mulai, ya perempuan lah tetap kebutuhannya beli baju, tapi ya gimana caranya kita mulai ngepres harga, udah nggak bisa jual mahal lagi. Okay. Ya
bagian dari new normal itu Iya. adalah marginnya lebih. Marginnya, jadi kayak kita udah nggak bisa tuh mikir brand-brand kita dijualnya mahal lagi gitu. Secara aku bandingin brand-brand kelas A aja yang di mall udah banting harga. Jadi aku nggak mungkin kan harganya di atas mereka gitu. Jadi ya bermain harga aja sih kalau clothing line gitu. Jadi kalau clothing dibandingkan oleh-oleh ya masih lebih. Masih nafas. Masih nafas. Masih Momennya soalnya bang. Iya, Momennya. memang. Pas waktu itu. Nah, ada nggak, kan tadi kita bicara hikmah dari pandemi, ya ini takdir Allah Subhanahu wa taala, Iya. pasti ada yang pasti takdir Allah pasti baiklah buat kita lah, kita yakin. Ada hikmahnya. Ada hikmah dan kita mesti justru melihat peluang. Ada nggak tips buat teman-teman UMKM yang lagi dalam keadaan seperti ini, kan patah semangat, terus ya gimana usahanya tutup, 47% loh yang tutup. Aduh, Data Masya terakhir Allah. 47% tutup. Ini kan 64 juta Iya. pelaku UMKM ini, Ya. berarti setengahnya tutup. Untuk menyemangati mereka supaya bisa ya bangkit lagi gimana? Oke bang, kalau jadi balik hikmahnya sebenarnya gini. Jadi waktu saya kan ada punya usaha selain Malang Strudel, juga bangun brand salah satu IP yaitu Rico the Series. Oh, ya. animasi yang keren Ya, banget. animasi. Itu sih mestinya oke dong. Itu juga beberapa klien kan mengundurkan diri. Oh, Bang. oke. Tapi kan semuanya kan sekarang Baik, nyari menurut- konten nggak? Waktu awal-awal enggak bang. Sekarang Sekarang udah mulai lagi. Sekarang Iya, udah mulai iya, lagi. iya. Ada Disney, Hotstar, Iya. sekarang Benar, Netflix, sekarang. nyari konten-konten Tapi waktu Indonesia. awal kan gitu bang, sempet mundur, padahal udah tahapnya udah Ya di deket awal-awal ya, banget. 2-3 Karena awal. semuanya goyang kan Iya, waktu gitu. itu. Ada beberapa yang klien juga secara pembayaran jadi mundur banget. Nah, Ya tapi gitu. kita tahu kondisi-kondisi inilah ya kan. Cuman ya mungkin Bang Sandi juga paham bahwa animasi yang kita bikin ini kan bukan, ini juga butuh biaya yang cukup besar bang. Iya, Karena pasti. kita bikin kualitas yang bagus gitu kan. Yang kelas dunia lah ya. Aduh, Bismillah, amin. mudah-mudahan ya kita terus berbenah lah insya Allah. Nah, terus ada satu lagi usahanya bareng partnerku dari Purwokerto, namanya Mas Wawan. Oke. Nah ini juga aku banyak belajar dari Mas Wawan ini. Mas Wawan ini Bisnis apa nih yang mau masuk? dia kuliner. Oh, kuliner Nah, juga. beliau ini kuliner dan memang beliau ini punya brandnya banyak banget. Main levelnya memang segmen menengah sampai menengah ke bawah. Beliau. Banyak cabangnya banyak dan akhirnya kita ketemu dan kita ngobrol dan bukalah kita bareng-bareng di kuliner ini. Alhamdulillah salah satu yang lumayan ya atas izin Allah menolong waktu itu, kita punya satu ide namanya kita jualan botolan bang. Dulu jualannya offline, makannya itu orang harus datang kan ke tempatnya, ke outletnya venue-nya. gitu kan. Tapi setelah kita ada punya ciri khas namanya bumbu ireng. Bumbu ireng tuh bumbu hitam. Iyalah namanya ireng. Iya. Ya, pasti. Kalau bumbu ireng, bumbu putih, ya itu nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Jualannya ini Bumbu ya Oh. jualannya entok. Iya. Terus ya spesial yang Itu laku loh. Iya. Alhamdulillah. Laku banget. Entok terus bumbu ireng. Nah, waktu pandemi, sebelum pandemi alhamdulillah kita udah punya ide, kita bikin botolan yuk karena orang selalu nanya, tambah dong bumbu irengnya, tambah dong bumbu ireng. Akhirnya kita punya inisiatif untuk punya ide untuk Di bikin botolan. bottling, oke. Di botolan. Akhirnya waktu pandemi masuk, Bang. Itu alhamdulillah, Bang, itu Meroket. Masya Allah itu kita jualan botolan doang loh. Karena restoran kan tutup. Iya. PSBB. Tuh, kita jualan dari situ. Orang masak terus taruh itu buat Benar. buat bumbunya dia sendiri. Praktis, hanya makan itu pakai telur udah cukup, gitu kan. Kita tahu kan dengan kondisi seperti itu banyak orang yang kita tahu kan Mesti layoff bantu, lah, ya. terus untuk makan agak susah. Jadi bagaimana makan dengan murah tapi tetap enak gitu. Nah salah satunya dari bumbu ireng ini. Terus kita waktu itu mencoba untuk membuka peluang usaha. Akhirnya kita buka distributor, agen, reseller, dan alhamdulillah itu Masya Allah sih bang, itu yang daftar banyak banget dan mereka terbantu. Ada beberapa karyawan kita. Jadi punya reseller juga. Udah berapa reseller sekarang? Oh banyak bang kalau Banyak itu banget. ya, reseller banyak. Bahasanya. Ini sistem distribusi baru loh. Iya. Reseller nih. Ya karena orang kan modelnya nggak usah terlalu banyak Iya. gitu kan. Terus
ide model bisnisnya udah mereka bentuk Iya. gitu. Tapi awal itu baru kita model bisnis untuk reseller keagenan ini baru bang. Iya, Pas maksudnya pandemi. orang-orangnya nggak mikir Pas pandemi. lagi gitu. Pas pandemi. Oh ya, jadi Ya intinya karena mereka nggak perlu modal Bikin, terbesar, bener. terus mereka hanya modal jualan, modal Iya. WhatsApp group. Iya, benar. Nah, dari situ saya mikir, jadi ada satu contoh sih. Ada karyawan, ini memang kita kan akhirnya mau nggak mau kita kasih tahu ke teman-teman kan. Teman-teman, ini dengan kondisi seperti ini, jujur aja nih berat buat kami gitu kan. Jadi mohon maaf, kita memang waktu itu ada pengurangan gaji bang. Gitu, Oke. Pengurangan gaji. Tapi kita kasih peluang buat mereka. Jadi reseller. Jadi kalian tanpa harus modalin, kalian jualan ini. Udah dikurangin gaji disuruh kerja tambahan jualan. Top. Bapak juara. Bang, tapi yang spesial, yang keren ya bang, ya atas izin Allah kerennya apa bang? Mereka bisa menghasilkan lebih dari gaji mereka ketika jualan itu bang. Ya itu entrepreneurship. Iya, Entrepreneurship. berarti memang mereka pedagang yang Mereka- baik. Bilang, mas aduh masya Allah, alhamdulillah nih, lebih dapat income mereka daripada gaji mereka lebih besar bang. Nah, Iya. di situ akhirnya kita buka peluang usaha yang besar gitu. Banyak yang kebantu, yang dulu nggak pernah jualan akhirnya kebantu juga. Dan bahkan ada beberapa yang tadi bang, UMKM yang tutup, akhirnya kita Buka kembali. bisa membantu dengan ini gitu. Produknya ya. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan adalah saya belajar dari Mas Wawan ini adalah bagaimana Mas Wawan ini ada satu waktu itu sharing sama saya, Mas Wisnu, saya orangnya ini nggak pernah diem. Jadi ketika ini mati, saya gerak lagi. Apalagi yang bisa saya lakukan? Ini mati, saya gerak lagi. Pokoknya kita diciptakan sama Allah itu sebagai manusia yang harus terus bergerak. Berdoa pasti, tapi ikhtiar jangan pernah berhenti, Mas. Itu saya belajar banget dari Mas Wawan ini. Sebetulnya apa yang disampaikan Mas Wawan itu sudah di research dan menjadi bahan penelitian Oke. dari orang-orang yang sukses. Itu terutama entrepreneur-entrepreneur yang sukses, ada 3 orientasi yang melekat kepada mereka yang sukses. Pertama adalah orang yang senang sesuatu yang baru, inovasi-inovasi. Iya. Mulai coba ini, salah satunya Malang Strudel itu inovasi karena dulu nggak terpikir kan menggabungkan antara kekuatan satu produk dengan Brand. nama Brand. tenar, brand maupun kota gitu. Iya. Kedua, berani. Itu orang-orang yang sukses itu benang merahnya berani ngambil resiko segala Mas macam. Wawan ini berani deh. Tapi yang ketiga ini yang Mas Wawan bilang, sikap proaktif. Dia nggak tinggal diem, dia bergerak terus. Dan orangnya tuh, ya kan kita bisa tahu bahwa sukses itu datang dan keberkahan itu datang sama orang yang terus bersilaturahim, Benar. bergerak, belajar sesuatu yang baru dan lain sebagainya. Bener banget sih. Iya. Gerak terus, Mas. Gerak terus sampai dia bilang, Mas, aku gerak terus, Mas. Jangan pernah berhenti, Mas. Kita ini masih dikasih kesehatan, ayo. Jangan sampai kita nanti udah tua baru nyesel. Kenapa ya? Gue dulu nggak, gue diem aja Keren ya. kan? Gitu. Keren. Iya. Keren sih. Terus- Cuman maksudnya yang bisa disampaikan ke teman-teman UMKM, ayo gerak terus. Jangan ketika udah satu berhenti langsung ya Allah udah kayak gitu Ya, jangan, benar. harus gerak. Apalagi masih muda, Mas. Aduh. Iya. Terus jangan terlalu gampang iri sama orang. Maksudnya Iya. jangan pernah berpikir karena ngelihat artis pasti sukses dalam bisnis, enggak juga. Ini buktinya. Kita ngalamin juga kok. Enggak yang sekarang, sebelum pandemi pun awal kita nikah, wah kita ngalamin banget. Kita nggak ada ilmu bisnis sama sekali. Waktu awal nikah itu ngerasain banget deh, punya modal cuman segitu-segitunya, habis lagi, nggak balik lagi sama sekali. Jadi Sekolah bisnis. sekolah bisnis pengalaman ya. Jadi bukan berarti artis sudah pasti bisnisnya itu laku gitu ya. Jadi ya udah balik lagi pengalaman. Jadi ya jangan ngelihat pasti orang lain pasti sukses daripada kita. Kalau misalnya ikhtiar ya dijalanin terus, insyaallah pasti nanti akan berhasil kok. Lagian pandemi kayak gini semuanya kepukul rata kok, nggak cuman yang di bawah, tengah, atas semuanya. Dan makin Rata. atas ruginya makin miliaran gitu kan, makin Rata, parah. Jadi ya udah semangat buat semuanya, bismillah. Insya Allah pandemi ini segera berlalu, mudah-mudahan. Bismillah. Amin. Nah, di session ini atau di segmen ini mestinya ada Mbak Nur nih, tapi kemana nih Mbak Nur nih? Ini
Ya, ini nggak bisa kalau dia sebagai seorang YouTuber itu guys. Salah satu adalah komitmen terhadap waktu. Iya. Gimana dia menjadi talent kalau dia terlambat terus seperti ini? Tapi kalian nih ada nggak sih permasalahan gitu urusan waktu gitu? Oh banget. Banget ya? Banget. Kalau mau YouTube- berangkat YouTube kita tuh berempat mas, lebih bermasalah. Lebih waktunya, bermasalah tenang ya? aja. Waktu tuh sangat ini. Tapi memang harus kalau berangkat yang siap duluan siapa biasanya? Misalnya mau berangkat nih, mau ketemu appointment jam Oh, cowok lah, Mas. 5. Masa sih? Iya dong. Bukan Serius? aku duluan ya? Oh, ini satu suara dulu dong. Kayaknya sekarang aku duluan deh. Enggak ya enggak tahu ya. Emang ya? Iya. Gitu ya? Iya. Ya udah kamu aja deh. Besok aku duluan. Tapi turun dari mobil Wisnu duluan karena aku dandan dulu. Kalau Mbak Nur sama aku tuh consistently dan kita udah kenal kan 37 Masya Allah. tahun kan. Terus menikah udah 24 tahun. Nah ini dia. Baru diomongin, Nggak apa-apa. dirasain Nggak ampun. apa-apa. Nggak Jadi Mbak Nur ini nggak apa-apa. selalu dengan Mana Mbak sehat? dengan ala-ala ini Mbak Nur, dengan ala-ala mepet gitu loh. Jadi kalau janjiannya jam 3:30 gitu, dia turunnya jam 4. Terus aku udah gitu. Soalnya kalau dia terlambat satu konten kan beruntun kan, aku yang kena di ujung sini. Nggak apa-apa. Ampuni lama. Enggak, oh, Mbak. Gimana kontennya Santai. Ibu YouTuber? Capek. Capek ya? Capek ya bikin konten ya, Mbak? Capek. Jadi talent juga capek ya? Aduh bang, aku yang tadi suruh masak bedos-bedos mau. Ini nggak pernah di dapur. Aku tuh yang tukang bebersihan. Oh, oke. Oh, oke. Gak bisa kalau yang itu. Aduh, aku udah mau nangis rasanya. Mau pingsan udah. Oke, sekarang ada Mbak Nur. Jadi kalau di rumah kita ya mengurus keuangan aku. Karena ya satu dan lain hal. Tapi kalau di Bro Wisnu sama Mbak Shirin siapa yang CFO? Direktur keuangannya siapa nih? Kalau itu aku. Oke. Nah, CFO-nya. Tapi Nah. maksudnya kita ambilnya maksudnya untuk ya kita kan ada maksudnya untuk kedepannya seperti apa itu kita ngobrol. pasti discuss bareng ya Bang ya, discuss bareng. Tapi tetap ya CFO-nya aku. Cuman di satu sisi kalau Shiren dia ada income sendiri. Nah kalau itu udah saya serahin Bang. Jadi, kalau misalnya income sendiri nggak apa-apa. Income sendirinya Tidak digabung. nggak Gabung itu digabung. udah terserah Shiren lah. Kalau Shiren mau apa segala macam, Iya. silakan. Tapi Shiren banyak bantu saya juga Bang. Waktu awal-awal bisnis, Usaha. ini pinjamannya Kalau ke sini juga. kalau ini pebisnis terhebat deh bang. Uang kamu uang saya sendiri. Itu di Islam nggak apa-apa. Tapi dia juga investor yang hebat. Waktu Masya Allah, Masya Allah. mengalami keterpurukan dia yang invest. Jadi sekarang dia semua dividen dia mana dividen. Nah karena Fungsi istri yang baik. direktur ya. keuangannya Bro Wisnu Ya. ngerasain nggak beban dengan di rumah saja itu ternyata beban biaya hidup itu bukannya semakin turun, nggak kemana-mana kita nggak travel kemana-mana, tapi justru beban biaya hidup kita semakin meningkat, benar nggak? Di rumah aja. Di rumah aja. Listrik. Ya. Iya paling ya listrik mungkin ya. Berapa tagihan listrik sekarang kira-kira? Berapa ya? Dibandingkan sebelumnya naiknya berapa persen? Banyak banget. Terakhir aku yang tahu kan aku yang ngisi token. Iya, saya tinggal Oh, kasih. ini jadi asisten direktur keuangan. Aku ya kan Kak. Kasir. Kita kan bulanan kasih untuk bayar Aku ini. yang arrange. Oh, iya. Shiren yang ininya. Alright. Aku yang gaji Mbak Supi, Mbak dan yang lain-lain. Aduh. Kalau Mpok Nur cuma tanda tangan, Oh, gitu. aku yang distribute semua. Enggak, Oh, aku di situ token malah- tuh. Oh, tadi? Iya. Oh iya. Ini bos, dia bilang permintaan PO, Enggak, kalau itu payment aku. order gitu. Oh gitu. Dia tanda tangan. Enggak kacau. Terus Kalau aku itu bilang, ini kenapa begini? Oh ya, ya kamu tanda tangan. Oh aku nggak baca katanya.
Enggak, jadi kalau Ino udah hitung aku kasih hitungan. Jadi per bulan sekian ya untuk kos di rumah ini udah termasuk semua. Nanti Ino tinggal transfer gitu. Oke. Listrik 50% lebih sih naiknya. 50% lebih dan lumayan sangat mahal sih. Kalau tagihan, apalagi yang naik? Kira-kira. Belanja sehari-hari naik nggak? Belanja naik pasti. Semuanya Naik. sih, semuanya. Harga-harga naik ya? Semua. Harga-harga belanja. Kalau belanja ya naik ya, karena Iya kan sih. kebutuhan Mungkin karena makanan di rumah biasanya terus di rumah kan. terus. Cuman yang paling berasa sih listrik sih. Listrik, ya. Karena di Kuota rumah gimana? aku banyak apa? Kuota Internet. Iya. untuk internet, Wifi paket, semuanya. paket data. Iya, paket semuanya. Cuman listrik berasa karena anak sekolah online. Oh iya benar. Kan? Iya. Terus AC semua nyala. Udah pasti naik. Yang biasanya anak-anak sekolah, ini di rumah semuanya 24 jam nyala AC. Jadi ya Lampu udah, ini tuh lampu semuanya nyala TV, jadi Pinter ya kamu ya. jadi ya Emang sudah. baca ya kamu. Jadi udah pasti naik lah gitu. Benar. Jadi Aku tukang nyalain AC soalnya. Iya, Matiin. bener. Panas bang, panas. Jadi aku pas komplain awal kayak yang listriknya sekian belas yang kayak ya udahlah mau gimana. Nah, karena memang kalau di rumah tangga kita kan sekarang beban terbukti bahwa di rumah saja beban biaya hidup malah naik. Banget. Dan ini jadi concern banget, seluruh masyarakat merasakan itu di level atas sampai Ya. level yang paling bawah, tapi dampak ekonominya paling terasa yang di paling bawah. Makanya ya prihatin lah, kita banyak program berbagi dan lain sebagainya. Nah, karena beban biaya hidup belanja semakin meningkat, berdampak nggak kepada hobi shopping dari Mbak Shirin? Banget. banget. Soalnya kita baca ini ada Sih. Takut. Oh, itu kapan? ini berita tanggal 13 Agustus bulan lalu. Bulan lalu. Ya. Mas Bro Wisnu sebal Mbak Shirin beli tas diam-diam. Iya, dia emang suka diem-diem. Tapi maksudnya uang Shiren juga. Kita kan nggak bisa ngelarang ya bang. Cuman kalau cuman tas. Tuh, dengerin. Itu namanya normal. Normal. Iya. Membahagiakan Tapi diri kalau tasnya lebih dari 10 udah nggak normal sih bang. Enggak juga. Bi, Enggak juga ya? Bi, di depan aku tasnya lebih dari 100. Aduh, Udah. enggak. Ya, Udah. iya. Nggak boleh ya. Ya, bener. Tapi di tengah pandemi ini masih lah shopping sedikit untuk Shopping, kalau iya. Mbak Nur selalu bilang ini untuk menggerakkan ekonomi bang. Gini tapi gini. Iya. Galakan dianya begitu. Gawain Non, nggak itu kan digaji. mahal. Iya. Bang, ini biar ekonominya bergerak. Tapi gini, aku bukannya ini jangan salah kaprah ya. Aku sekarang justru pas pandemi gini aku nggak beli yang branded. Aku malah belinya tuh yang di e-commerce loh. Iya. Aku beli daster, kan kita di rumah terus. benar. Daster aku beli di e-commerce yang segala kerajinan tangan, pajangan rumah, Benar, segala benar. macam. Yang beli dari Solo, Pekalongan, kan kita menghidupkan UKM. Benar, kasihan. Ya itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Iya, Tapi tapi itu kan beritanya beda kan? beda tas. Tas. Karena yang di Tas. highlight tas doang. Saya nggak Ini protes kenapa yang lain. dilipat-lipat? Mungkin yang di highlight tasnya doang. Oh ini tas kalau- UMKM. Iya. Enggak, kayaknya ya. Daster sih UMKM. Nggak, jujur jadi kayak setiap hari memang banyak banget belanjaan nawarin, e-commerce benar. jadi datang terus. Benar. Aku jadi hobi banget belanja emang. Ada aja belanja Barang-barang daster UMKM ya? anak-anak. Aku beli dari Solo lah, Pekalongan lah, online Tapi terus nggak apa-apa, jadinya. itu Itu bagus nggak sih, apa-apa. hidupin. Iya, kalau itu nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Kalau Aku nggak protes tasnya- ini kan. Kalau tas yang branded sebulan sekali lah, itu kan Jadi- UKM Paris yang kita Betul, hidupin. betul. Jadi kamu tuh mesti beruntung non, karena aku nggak pernah sebel. Tuh. Apaan kalau Bang Sandi tuh pintar dia. Kamu tuh beli tas itu bisa ngasih makan orang sekian. Itu lebih sesek sih. Jadinya kayaknya oke deh. Tapi kan aku juga ngasih makan. Jadi nggak apa-apa dong aku bilang. Tapi kalau bantu UMKM sih perlu lah ya. Apa? Karena sekarang Banget. ini kita dituntut belanja dari UMKM, iya belanja benar. dari UMKM, Oh iya, benar. belanja dari toko. Dan apalagi kalau misalnya barang-barang yang kita belanja ya
bisa menghidupi orang banyak kan. Benar. Ya, insya Allah, mudah-mudahan. Dan kayak gini, kita kan maksudnya tergabung juga di musyawarah kan. Dan Kak Dini dan Kak Dimas pun juga Masya Allah mereka kayak waktu itu bulan lalu pun menggerakkan kayak musyawarah welcome untuk UKM Peduli kita nggak UMKM. ada Itu keren fee. banget tuh waktu Iya. kalian endorse itu Iya. berdampaknya soalnya udah ada researchnya juga Iya, 30 Masya sampai Allah. 40%. Aduh, Bantu Masya Allah, banget. Alhamdulillah. Masya Kita Allah. nggak ada fee endorsement sama Bantu sekali. banget. Jadi kayak Allah. ya udah kita posting. Karena kita juga ngerasa kayak teman kita banyak yang di PHK. Teman-teman akhirnya kan buka jualan, restoran lah, bener. jualan roti lah segala macam. Ya udah kirim. Akhirnya kita tiap hari Benar, cobain tester. kita gemuk. Ya Allah. Alasan emang benar. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau gemuknya bikin happy orang Emang ya. betul. Kasihan ya. Duh, dari tadi dong kita ada teman ya. Iya. Sama perempuan yang diomongin dari A sampai Z. Udah habis bener. Tapi Mpok Nur ini juga buat saya inspirasi karena dengan dia belanja itu saya harus bekerja lebih keras lagi. Ini baru pertama kali ini tindakan kekerasan kepada host ini. Oh, ya ini bisa ngebayangin lah kalau di rumah saya. Aduh. host ya. Iya. Biasanya kalau di luar ini kan lebih keras. Oh, ini di luar Semangat ya, pakai kertas. Iya. Semangat ya Pi, harga emas sudah 1 juta. Alhamdulillah. Aduh, kita terima kasih banget nih, thank you banget. Sama-sama. Siren udah main ke sini di Sama-sama. sini saya sama Mpok Nur. Berkenan. Emang seneng banget kalau dapat wawasan baru, Siap. apalagi kita tadi ngebahas pariwisata, terus juga buat ide nanti sama Mpok Nur juga datang ke Malang, Batu, Aku pengen deh, belum pernah Nora. Hah? Ke Malang? Belum ke Aduh, Jatim bagus Park, banget. segala macam. Wah, Malang itu- bagus banget. Sulaiman deh. Oh, itu asik banget di sana. Anak aku paling suka ke Jatim Park. Katanya keren. Tapi belum buka ya kayaknya. Belum Jatim Park belum? Kemarin sih Udah ya? udah sih, Udah tapi ya? nggak tahu ditutup Ini lagi atau dibatasin enggak ya. kali. Karena kita mau ke Surabaya kan udah deket banget tuh. Harus dibatesin sih mesti. Iya. Harus. Ya ini kan pariwisata Nggak tahu bubble, nih. model Iya. bubble yang Nggak era ngerti baru deh. yang lebih sedikit. Masuk 20, keluar 20 Nggak gitu. tahu kali deh ya. sekarang. Iya, harus Ini gitu. jam-jamnya Iya. ya, benar. Bunyi kalau enggak gitu kan gininya. Mungkin harus sistemnya gitu kali Bang. Iya. Oke, thank you so much. Sama-sama. Terima kasih. Ya buat netizen itu percakapan ala-ala dan Ponor alhamdulillah datang 3 menit terakhir tapi bayarannya dibagi 2. Udah datangnya telat. Namanya rezeki nggak kemana ya. Iya. Jadi netizen sampai jumpa di episode selanjutnya dari Sandi Uno Open for Business. Open your mind, open your heart, open your exposures, and let's start your own business.